kita pacaran hanya untuk menyelesaikan tugas kelompok, tugas pribadi apapun segala macam. Kadang juga ketika kita sudah dewasa seperti sekarang itu pacaran itu hanya untuk cari enak-enaknya. Halo guys, kembali lagi di channel gue di sini di channel OG Satria. Welcome back again to September yang dimana kembali lagi orang-orang akan merasakan kesedihan yang terlalu mendalam ya. Seperti di kontenku sebelumnya yang apa itu cinta. Di malam minggu hari ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana kegalauan-kegalauan yang terjadi di Indonesia guys. Setelah kemarin dari harga BBM yang naik, kita rehab dulu itu sebentar. Kita membahas tentang kegalauan-kegalauan yang terjadi di Indonesia guys. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Share ke teman-temanmu supaya bukti kalau kau dukung channel gue cuy. Here we go. Yang pertama, yang setuju di sini kumpul. Apa ini? Cewek naik kereta berdiri, terus dia membuat narasi seolah-olah cowok harus ngasih tempat duduk ke cewek. Emang kenapa kalau cewek berdiri? Emang cowok nggak boleh duduk apa? Toh kita sama-sama bayar. Lu bukan penyandang disabilitas, lu juga nggak lagi hamil. Jadi kita nggak punya kewajiban buat ngasih lu duduk. Lagian lu kan juga masih muda, masih kuat kali berdiri. Justru yang kayak gini-gini tuh yang ngebikin cewek terlihat lemah. Kalau lu mikir seharusnya lu itu duduk, ya lu beli aja kereta sendiri. Tidak, menurut saya di sini tuh kesetaraan Jin sebenarnya bukan bilang siapa yang perempuan itu harus duduk, siapa yang laki-laki itu harus berdiri, tidak. Tetapi di sini kesadarannya Ji, setiap orang itu diuji begitu. Tetapi yang tidak benarnya ketika ada wanita hamil atau perempuan lansia atau nenek-nenek yang sedang berdiri kan tidak wajar, sedangkan ada laki-laki yang jelas duduk. Maksudnya kan laki-laki di sini sebagai punya kekuatan yang paling banyak di antara laki-laki dengan perempuan ya. Maksud kesadaran yang harus di tempat umum. Ya tergantung orangnya sih sebenarnya sih apakah dia suka atau tidak. Tapi kalau misalkan laki-lakinya tidak tahu diri ya maaf mami kalau misalkan hanya bully dan celaan jangan kau terima. Sebenarnya gak mesti pacaran sih, tapi terkadang cuma butuh someone to talk, jadi tempat curhat, partner jalan, ngelakuin hal random bareng, dan ketika ketemu ngerasa kayak pulang. Ini cewek apa cowok kah? Cowok yang minta kayak gini. Biasanya kalau yang cerita-cerita seperti ini tuh kadang cewek aja, karena menurutnya biasa cewek yang banyak pertanyaannya, banyak permasalahannya, dan kadang cewek juga membutuhkan bahu dari laki-laki untuk bersandar dan menceritakan segala hal guys. Tetapi tidak untuk ngelakuin hal random bareng. Maksudnya itu curhat ke teman terus tiba-tiba masa lalunya nyebar ke orang lain, dan is another level of gue tandain lu aja. Makanya jangan curhat ke orang yang tidak dikenal begitu. Jangan talk to stranger, apalagi kayak menggunakan aplikasi dating apps seperti Micet, Tantan, Bumble, dan lain-lain. Kau harus punya bestie, betul-betul bestie yang bisa kau percayai untuk menceritakan segala masalah guys. Jadi wajar kalau misalkan kau cerita ke semua orang tentang masalah pribadimu, ya wajar kalau misalnya menyeberang ke orang lain ya. Sebenarnya aku ngeluh atau curhat di sosmed itu ya cuma sekedar buat ngeluapin isi hati aja. Kalau gak ada yang peduli ya juga gak apa-apa. Kalau saya kembalikan lagi pada diriku pribadi, saya jarang ya curhat, bahkan jarang ya sampaikan ke hal-hal pribadi ke sosmed. Kayak misalnya kayak kepentingan pribadi kan tidak terlalu ku sampaikan ke banyak orang begitu. Cukup kadang ke saya aja sendiri atau ke BO. Oh, petani wis rekoso arep tuku bensin ora etuk kudu pertama. Apa petani ki sugih-sugih apa piye ngono lho. Wis, petani kon piye nek ngene iki? Aku pertanyakan saya mengenai ini BBM subsidi yang baru saja diputar sama videonya. Apa alasannya begitu? Kenapa petani? Kan tidak mungkin juga sembarang juga ini petani bilang mau isi bensin apa segala macam. Kan bukan Ji hal-hal yang terlarang, bukan Ji kayak miras apa yang mau dibeli. Tapi kan ini bensin, dia butuh bensin juga untuk traktornya apa segala macam. Tetapi yang salahnya di sini adalah membeli dengan jergen. Tidak tahu juga apa masalahnya, tidak tahu apa yang menyebabkan bahwasanya kenapa orang dilarang beli bensin itu dengan jergen. Seperti itu. Mungkin ada juga oknum-oknum di luar sana yang menggunakan jergen untuk penimbunan tuh, maksudnya dia simpan dalam jangka waktu yang lama, terus kalau misalkan sudah naik harganya baru dijual. Ada juga yang kayak begitu. Tapi kalau misalkan petani seperti ini menurutku saya tidak Ji. Dia gunakan Ji pasti untuk kegunaan sehari-harinya bagaimana begitu, sebagai pekerjaannya untuk memajak sawah dan lain-lain. Kenapa harus dihalang-halangi? Padahal kan dia petani non subsidi, dia yang harusnya lebih membutuhkan.
Dia lagi curhat, bukan lagi nyari solusi, cuman butuh validasi, cukup mendengarkan dan berpihaklah ke dia. Kita tidak selamanya mau berpikir seseorang itu selalu ada untuk kita. Maksudnya bagaimana cara kita sendiri yang meluangkan waktu untuk orang lain. Jangan berusaha untuk menuntut orang lain untuk ada waktu untuk kita. Seperti itu. Numpang curhat. Halo Nes, mau curhat dikit ya. Jadi aku tim ngelaju rumah UNES jarak 45 menit. Awal mau kuliah offline, udah ngerancanain mau ngekos biar gak capek, apalagi di semester ini ada tugas besar yang mengharuskan untuk kelompokan sampai ke tengah malam. Nah, aku awalnya izin ke nyokap tapi gak dibolehin. Ya udah akhirnya tetap ngelaju. Ngelaju itu apa ya? Pas awal-awal kelompokan aku sampai rumah jam 1 malam dan pagi harinya nyokap tiba-tiba nge-ACC buat ngekos, ngeterima. Yang penting bukan kos lain-lain toh dan ngeus aja. Sebelum kuliah offline aku udah coba cari-cari kos yang nantinya pakai biaya pribadi, hasil nabung dan rata-rata kosnya pun penuh semua. Sekalinya ada gak bisa semesteran. Pas setelah dapat ACC dari nyokap, bayar kos ditanggung nyokap. Aku mulai cari lagi, nemu yang bisa semesteran tapi harganya mahal di 3 sampai 3,5 juta. Belum termasuk biaya lain-lain. Pas mau balik ke rumah dapat WA dari pemilik kos yang aku hubungi. Alhamdulillah kosnya kosong dan 2 harga semesteran itu di 2,2 juta. Kasur juga spring bed, lemari kayu 2, meja, kursi, kipas angin. Emang ya kalau udah dapat restu orang tua gampang jadinya. BTW sender cowok. Anjay, sender cowok atau lagi ngentet di kos yang baru yang dibayarkan sama orang tua. Jadi ini kisah untuk anak-anak kuliahan ya. Berhubung karena saya juga sekarang lagi kuliah, terus tinggal di orang tua sih sebenarnya. Suka tiba-tiba curhat random ke orang, abis itu langsung mikir, gua kayaknya terlalu open deh barusan. Menurutku cerita itu perlu. Nah, cerita itu perlu sebagai bentuk pengungkapan perasaan begitu, yang meluap tuh. Nah, itu harus disampaikan seperti itu. Ada yang mau jadi teman curhat gak? Bantal cewek bantal apa? Celananya training kayak habis pulang sekolah. Menurut kalian pacar itu gunanya apa? Aku punya pacar tapi nggak bisa diajak ngobrol tentang kejadian hari ini, nggak bisa diajak bertukar pikiran dan pendapat, buat bercerita tentang hobi, buat upgrade diri sama-sama. Di sisi lain hobi dan hal favorit kita jauh berbeda sih. Tapi kalau ada masalah aku pun cenderung diam dan simpan sendiri karena gak ngerasa pacarku sebagai orang yang tepat buat dijadiin tempat keluh kesah. Jadi kita cuma pacaran aja. Kalau kalian jadi aku, kalian bakal putus gak? Konsep dalam berpacaran tergantung dari prinsipnya seseorang. Kadang juga waktu masih sekolah gitu, kita pacaran hanya untuk menyelesaikan tugas kelompok, tugas pribadi apapun segala macam. Kadang juga ketika kita sudah dewasa seperti sekarang itu pacaran itu hanya untuk cari enak-enaknya. Terus kadang ada juga seseorang biasanya yang mencari pacar hanya untuk betul-betul mencari pasangan hidup yang dijadikan serius seperti itu. Tapi kalau misalkan kasusmu seperti ini, menurutku percuma, mending putus saja lah, karena kan tidak bisa di-upgrade. Maksudku tidak bisa diajak cerita tentang masalah, tidak bisa bertukar pandangan bagaimana pikiranmu tentang rencana-rencana hidup apa segala macam. Mending dipakai dulu terus itu diputuskan, seperti itu. Dan gue melihat teman-teman gue juga gitu, banyak yang curhat kalau disuruh jadi males, tapi kalau gak disuruh malah rajin. Setelah ditelusuri ternyata ya emang cara komunikasi dan nyuruhnya bikin sakit hati, jadi bikin bad mood. Ada juga, ada memang orang seperti itu. Tidak semuanya orang yang harus ditegur itu baru dia sadari. Kadang juga ada yang lagi diam itu dia kayak memikirkan masalahnya sendiri, apa yang salah dengan dia begitu. Jadi orang juga jangan terlalu banyak mengatur apa segala macam, karena semua orang sudah ada porsinya masing-masing. Karena jangan sampai dengan aturanmu itu orang lain bisa jadi sakit hati dan pergi dari hidupmu, guys. Dulu waktu masuk kerja di kantor pertama, aku fresh graduate kan, single lagi. Isinya orang-orang kantor yang sudah nikah dan punya anak. Tiap bulan jadi korban pinjemin uang, sampai akhirnya aku pernah baru gajian duit sisa 1 juta. Aku curhat ke senior lain gimana cara nagihnya. Caranya itu cari kok teman yang lebih tua, entah kak ibu-ibu atau yang sebaya, itu biarkan dia yang menegur, atau paling tidak orang yang lebih tua dari orang yang kau mau tagih tersebut, biarkan orang itu yang tagih ke tempat mengutang. Itu bisa jadi solusi itu ya menurut gue. Pokoknya cowok tuh gak boleh curhat apalagi bikin thread walaupun gak spill identitas. Dan kalau ceweknya selingkuh
yang salah cowoknya karena kurang ini itu. Definisi dalam orang mencintai itu apakah? Tidak selamanya jadi harus cari kekurangan dan kelebihan. Yang penting cocok. Jujur udah gak kuat banget di tempat kerja sekarang. Udah 8 bulan menahan diri, tapi ini udah di ujung rasanya. Mau resign tapi takut karena aku tulang punggung keluarga. Udah nerima sana sini juga belum dapat. Apa resign aja dan fokus bangun usaha. Mamaku jualan kue gitu dan aku udah kepikiran mau bikin usaha, tapi kan butuh waktu juga. Gimana ya? Jadi dia hidup di dua sisi ya. Di sisi lain dia adalah seorang tulang punggung dan di sisi lain adalah dia seorang pekerja keras. Menurutku bangun usaha juga itu salah satu proses untuk menjadi sukses juga. Tetapi seperti yang kita tahu, untuk bangun usaha itu tidak gampang. Kita harus punya banyak modal dan waktu untuk memulai usaha tersebut, baru kita bisa rasakan suksesnya. Pesanku sih kalau orang yang seperti ini yang ada di posisi yang sama itu bertahan mungkin saja dulu di tempat kerja atau sampai cukup modal untuk bangun usaha, atau masih bekerja di sisi lain itu jalankan ke usaha, entah dari teman tak atau dari saudara tak, seperti itu. Jadi tidak langsung kosong waktu tak begitu ya. Jadi bukan bilang langsung ditinggalkan pekerjaan terus kita gabut, tidak seperti itu. Punya teman kayak gini, curhat kemana-mana masih jomblo, padahal udah didatengin ikhwan beberapa kali buat ta'aruf, dia nolak terus. Pengen ditabok. Kadang juga perempuan selalu nolak tuh kalau misalkan jodoh, tapi tergantung dari cowoknya yang dekati itu glowing atau tidak. Kalau misalkan tidak, pasti alasannya lagi fokus ke kerjaan atau kuliah. Tapi kalau misalnya glowing, pasti alasannya ya mungkin jodoh, bisa aja dijalani dulu atau segala macam. Dasar cewek. Oke, satu lagi yang mau saya cerita untuk kepada pemuda-pemuda sekarang, kalau bisa jangan terlalu bucin ya. Setelah yang saya lihat-lihat ini di sekitarku banyak di sosmed, di TikTok, di Instagram, WhatsApp, di dunia nyata pun kayak gitu. Sampai rela tinggalkan pacarnya di jalan, marahan di pinggir jalan. Seperti itu menurutku, kalau memang mau pacaran ya pacaran. Kalau memang mau main ya main dulu. Kan ada Oyo. Ya maksudku, kenapa tidak pakai konsep pacaran yang serius begitu? Entahkah dikenalkan ke orang tua, dikenalkan ke sahabat, asal jangan sahabat yang ember. Ya mungkin cukup aja segitu aja dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Share ke teman-temanmu sebagai bukti kalau gue dukung channel gue. Untuk konten selanjutnya jangan lupa follow di Instagramku di @ogisatria_ogi. Terus jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See ya.